Unusual 5, jual dan ganti. Pada 1991 saya untuk pertama kalinya mencoba berbisnis toko kebutuhan sehari-hari di Kramat Jati, Bekasi. Awalnya saya memang hobi naik sepeda setiap Sabtu Minggu, sekadar jalan-jalan di daerah pemukiman penduduk di pinggiran Jakarta. Saya mencatat dan menghitung jumlah rumah serta menakar berapa kisaran pendapatan per bulan orang yang tinggal di sebuah rumah di perumahan tersebut, dari jenis apa kendaraan yang parkir di garasi, seragam sekolah anak, jenis cat, warna rumah, ornamen hiasan dinding, jenis pagar, taman di halaman hingga apa jenis tanamannya, saya perhatikan dengan detail, bahkan jenis handle pintu pagar, engsel jendela, saya pertimbangkan juga untuk menganalisis daya beli sebuah daerah. Semua itu saya lakukan sendiri. Di daerah Kramat Jati saat itu terdapat 2.000 rumah dengan pendapatan Rp500.000 per bulan perkiraan saya, karena kompleksnya adalah perumahan AL, pegawai PAM, kompleks Kosti, dan perumahan dosen IKIP. Ada juga beberapa rumah penduduk yang bukan berada di kompleks yang kebanyakan bekerja sebagai pegawai pabrik. Saya kalkulasi jika 2.000 rumah dikali Rp500.000, artinya Rp1 miliar setiap bulan beredar di daerah tersebut, dan saya yakin lebih dari 50%. Dana tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti susu, beras, mie, gula, sampo, pasta gigi, dan lain-lain, setelah mempertimbangkan tidak ada toko yang representatif di daerah tersebut. Saya pun mencari lokasi untuk membuka usaha. Sungguh, pada saat itu saya tidak tahu bisnis kelontong itu seperti apa, tapi saya nekat saja memberanikan diri. Dengan modal tabungan kerja selama ini saya cairkan untuk mencari lokasi, membeli, dan membangun. Daripada sewa, saya waktu itu terpikir untuk membeli saja. Saya melihat ada sebidang tanah yang cocok walaupun bertipe tusuk sate dan ada tiang listrik di tanah tersebut pada halaman depannya, sangat mengganggu bagi pemilik tanah karena tidak bisa digeser. Saya pun menawar dengan dalih tanah tusuk sate menurut banyak orang tidak bagus, terlebih ada tiang listriknya. Kebetulan tanah tersebut memang sudah ditawarkan lama untuk dijual tapi tidak ada peminat, karena duit saya pas-pasan, dan saya sangat minat dengan tanah tersebut. Saya hanya berani menawar kepada pemilik tanah sebesar setengah harga pasaran. Sulit baginya menolak tawaran tersebut, akhirnya, saya membeli tanah tersebut setengah harga karena memang jelek secara feng shui dan ada tiang listrik yang tidak bisa dipindahkan. Itu memang sebuah wacana klinik yang saya kurang percayai, yang saya lihat justru sebaliknya. Di kemudian hari, bentuk tanah yang tusuk sate tersebut memang benar menjadikan keberuntungan bagi kami karena mendapatkan akses yang tampak dari 3 arah jalan sehingga mudah untuk promosi. Tiang di depan toko kemudian menjadi tempat favorit ngumpul malam hari terutama malam minggu karena kami pasang telepon umum. Pada masa itu belum ada wartel. 3 bulan pertama, saya pekerjakan seseorang yang memiliki 3 tahun pengalaman berdagang dan kita bagi hasil. Namun, saya tidak suka pembukuannya. Daripada curiga-curiga, saya hentikan kerjasamanya. Saya merasa dia bagus buat dagang atau jualan saja, tetapi ngurus toko itu memerlukan keterampilan manajemen dan menurut saya dia tidak teachable alias tidak mau belajar. Produk kebutuhan sehari-hari saja ada ratusan macam, serta banyak variasi dan ukurannya. Itu semua harus diatur dengan rapi, tentu saya tetap butuh bantuan. Masalahnya pilihan saya sedikit sekali waktu itu, kemudian, sebagai salah satu jalan keluar, saya menawarkan kesempatan ini kepada adik kandung saya yang saat itu bekerja di agen perjalanan dan bergaji Rp700.000 sebulan. Saya menggunakan sistem bagi hasil 70-30 atau 30% untuk dia, plus gaji yang sama dengan posisi sebelumnya. Dia pun menjabat sebagai manajer untuk mengelola toko mirah swalayan tersebut dan saya merasa sangat beruntung karena dia menyanggupinya. Adik saya ini seorang perempuan bersahaja bernama Lusti. Rasanya jika ada kategori khusus, mungkin dia termasuk manusia langka, lah bisa menggunakan seluruh fungsi otaknya, kiri dan kanan, secara simultan dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya, dia bisa menulis menggunakan kedua tangan bersamaan, ketika bermain pingpong, bowling, bahkan bermain tenis. Dia tidak ada pukulan backhand, kedua-duanya forehand, karena, kalau bola ke kiri dia akan memakai tangan kiri, bola ke kanan ya tangan kanan dan dia selalu siaga pegang raket di tengah. Sebagai orang dengan kapasitas otak yang keduanya dipergunakan, dia jadi memiliki kemampuan hafalan terhadap ribuan barang yang beragam tersebut.
Semua sudah terekam di dalam otaknya. Suatu ketika pada saat mati listrik dari pusat, dia adalah komputer hidupnya Mirah Swalayan karena toko tetap buka dan berbisnis seperti biasa. Dia hafal semua kode barang, nama produk, dan harganya. Pembukuannya juga sangat tertib. Dengan begitu, ada sedikit keunggulan terjadi, yaitu tercipta peluang bisnis walau mati listrik ketika banyak toko lain tutup, toko kami tetap buka. Masa itu listrik masih sering mati nyala. Saya ingat suatu hari listrik mati sedangkan pengunjung sedang banyak dan antre. Saat itu kedua kasir sangat mengandalkan dia untuk mencatat kode dan harga barang belanjaan pembeli. Dia duduk di antara keduanya sambil mendampingi dengan telaten. Ini menjadi atraksi tersendiri pengunjung toko yang keheranan. Ada orang hafal sedemikian banyak barang dengan rinci. Hingga tahun 1996, toko kami menjadi 11 buah dan pada saat banyak minimarket hadir, kami sudah hadir dengan konsep swalayan terlebih dulu. Kemudian, muncullah kompetitor yang mengkhususkan dirinya ke dunia retail. Mereka menghadap saya dan menawar seluruh jaringan toko Mirah di Bekasi, Cibubur, dan Jakarta Timur. Saya pun akhirnya memutuskan untuk pindah kapal, seperti yang pernah saya bilang, dalam bisnis ada pameo, if you cannot beat them, join them. Jika Anda tidak bisa bersaing dengan mereka, bergabunglah dengan mereka, dan saya memilih opsi ketiga yang tidak disebutkan di situ, yaitu jual dan ganti.